Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihimul athhar wa sahabatihimul akhyar wa man ala min walihim wa min hadihim sar min yawmina hadza ila yaumi liqaika ya karim ya ghafar. Amma ba'd. Segala puji limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menganugerahkan hambanya dengan pemberian yang tidak ada batasnya, dengan pemberian yang tidak ada ujungnya, bahkan tidak bisa dihitung oleh manusia, tidak bisa dihitung oleh jin, tidak bisa dihitung oleh malaikat ataupun semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghitung atau mengetahui berapa besarnya, berapa agungnya, seberapa mulianya pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung bilangan dari rahmat Allah, tidak akan kalian hitung. Dan sekarang kita sedang berkumpul, walaupun dari jauh, walaupun kita jauh dari tempat, jauh jarak antara kita, tapi sekarang kita sedang berkumpul dalam bentuk hakikatnya kita berkumpul satu hati, satu keinginan, semua berkumpul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai keridhaannya Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu juga kita juga dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmat yang Allah berikan juga kepada kita, kita sedang berkumpul di mana perkumpulan ini perkumpulan haul, mengenang wafatnya atau 7 tahun wafatnya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, di mana kita mengetahui beliau adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang luhur, orang yang seperti ini dan seperti itu, yang sudah masyhur. Bahkan setelah wafatnya beliau, setelah meninggal dunia beliau pergi ke alam akhirat, bahkan nama beliau makin besar, jamaah beliau makin banyak, tidak berhenti-henti sampai sekarang ini. Mengapa seperti itu? Dimana kita harus memetik rahasia darinya, dimana beliau Al-Habib Munzir Al-Musawa orang yang mempunyai sidik, yang mempunyai keseriusan, ketabahan, kekuatan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah prioritas beliau. Dimana semua orang mempunyai prioritas lain-lain. Ada orang yang sesuatu yang paling penting di hidupnya itu yang menjadi prioritas dia adalah harta. Dia tidak melihat apapun, dia tidak melihat mungkin dia bekerja terlalu larut, terlalu lama dia bekerja sampai dia bisa sakit, dia tidak pikirkan itu, karena yang paling penting untuk dia adalah harta. Ada orang yang memprioritaskan misalkan anaknya, itu hal yang penting. Dia apapun itu, jika ada hubungan dengan anaknya, selalu dia dahulukan urusan anaknya. Ada orang memprioritaskan ini, memprioritaskan itu, harta, jabatan, kehormatan, lain dan lain, banyak. Tapi ada orang-orang yang mulia di dunia ini memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikannya sebagai prioritas mereka. Hal yang paling mereka pentingkan, yang paling mereka ajukan melebihi segalanya. Itulah orang-orang yang akan sukses di dunia juga di akhirat. Mereka, contoh satu dari mereka Al-Habib Munzir Al-Musawa, di mana beliau giat dalam berzikir, di mana beliau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap meninggalkan keridhaan ataupun kenyamanan untuk dirinya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di cerita yang mungkin kita sering dengar, yang atau juga dibacakan buku manaqib beliau, di mana beliau waktu beliau masih kecil, beliau sangat suka pergi ke majelis taklim, dan beliau pernah pergi ke majelis taklim karena tidak mempunyai uang. Beliau pergi ke majelis taklim dengan karena beliau tidak mempunyai ongkos ataupun uang untuk transportasi menuju tempat acara beliau itu, beliau pergi menggunakan ataupun jalan di pinggir jalan hingga melihat truk ataupun lori sedang berjalan. Dia langsung memegang lori itu bergelantungan di atas truk tersebut sampai ke tempat acara.
Setelah itu beliau loncat di depan tempat acara waktu beliau masih kecil. Dan beliau tinggal di Cipanas, di mana itu di puncak gunung, tempat yang sangat dingin. Dan waktu itu waktu malam hari, waktu hujan. Beliau di atas lori berjalan di malam hari di tempat yang dingin dan keadaan sedang hujan demi hadir satu majelis taklim saja. Ini orang-orang yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan seperti itu sampai ke tempat acara tersebut. Beliau mau masuk, dilarang masuk karena bajunya yang basah dan karpet yang mahal. Tempat majelis taklim tersebut tidak diizinkan sembarang orang untuk masuk. Yaitu di situ di tempat majelisnya Al-Habib Umar bin Hud di Cipayung, di di puncak di Jakarta. Di puncak di Indonesia itu. Dan begitulah singkat cerita, hingga tidak diizinkan masuk, tidak balik. Oh, saya tidak diizinkan masuk, pergi, tidak. Beliau duduk di depan pintu di bawah pohon untuk meneduh dari hujan yang deras itu. Beliau meneduh sambil duduk sampai selesai majelis taklim. Setelah itu beliau balik. Ini orang-orang yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau istiqamah dalam jalan tersebut. Begitu terus beliau menghormati, selalu menghadiri majelis taklim sampai beliau besar, sampai beliau masyhur, terkenal, dihormati, dimuliakan, mempunyai segalanya. Kita lihat di akhir hayat beliau, beberapa bulan mungkin atau beberapa minggu sebelum beliau wafat, beliau masih keadaan sakit, baru selesai operasi di rumah sakit. Beliau selesai dari operasi tersebut. Beberapa hari setelahnya ada acara majelis malam Selasa di Masjid Al-Munawwar. Pada saat itu beliau memaksakan diri untuk hadir. Pada saat itu bahkan jahitan di perut beliau pun belum kering. Beliau memaksakan untuk hadir majelis taklim tersebut. Beliau keluar dari rumah sakit, bahkan naik ke kereta itu dengan sulit. Turun dari kereta langsung beliau jalan, tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk di kursi, tapi beliau malah naik ataupun menggunakan kasur tilam rumah sakit itu digunakan beliau di tempat acara itu. Beliau tidak masuk, beliau masuk ke tempat acara itu sambil berada di atas tilam rumah sakit demi hadir majelis taklim. Beliau sakit parah, dan jika beliau banyak gerak ataupun banyak gerakan yang terjadi pada saat itu, mungkin beliau ataupun luka itu bisa terbuka kembali dan pasti ada resikonya. Beliau tidak pikirkan itu. Beliau hanya ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin majelis taklim terus berjalan. Ini orang yang memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Ini jalan mereka. Ini metode gaya hidup mereka. Orang-orang yang tidak akan rugi, orang-orang yang tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Dan kita ambillah contoh dari mereka. Kita ambillah hal tersebut yang sangat mulia itu dari mereka, dimana kita harus mengetahui mereka ini berkorban untuk Allah. Mereka meninggalkan keinginan mereka untuk Allah. Mereka meninggalkan apa yang mereka suka, apa yang mereka merasa nyaman, ditinggalkan demi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Abdi anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid, if'al ma urid u'tika ma turid." Hambaku, engkau menginginkan banyak hal dan aku menginginkan juga. Engkau menginginkan harta, engkau menginginkan kesuksesan, kenyamanan di dunia. Aku menginginkan beberapa hal darimu. If'al ma urid u'tika ma turid. Lakukan apa yang kuinginkan, kuberikan padamu apa yang kau inginkan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, memberi kita hidayah untuk menjalani hal-hal yang baik, untuk mengikuti jalan orang-orang yang mulia, menjauh dari jalan-jalan orang yang jahat dan dimurkai olehnya Subhanahu wa taala. Dan juga kita memberikan syukur kita yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk setiap yang menjalani acara ini. Untuk Allah Subhanahu wa taala berkati mereka, Allah perluas rezeki mereka, Allah jauhi mereka dari semua kesulitan, dari semua musibah,
juga kita doakan untuk semua umat muslim. Allah jauhkan semua bentuk penyakit dari mereka, Allah angkat semua bentuk musibah dari mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.